Season 2 episode 3. Kenapa kalian ada di sini? Tanya Dante ketika melihat orang-orang itu. Tangannya terkepal kuat, emosinya kembali terpancing. Seret mereka keluar, teriak Dante. Ia hendak kembali naik, masuk ke dalam kamarnya, namun ujaran pelan itu membuatnya berhenti dan mau tidak mau ia harus menghadapi orang itu. Istrimu, Beo salah satu. Dante langsung menghadap pria itu. Terlihat angkuh, pun sama, pria itu juga terlihat angkuh padanya. Sama-sama ingin saling menunjukkan kekuatan satu sama lain. Jerry, aku sudah bilang padamu, kalau aku sama sekali tidak pernah menyukai Danita. Sekarang terserah, kamu mau percaya atau tidak. Setidaknya perempuan itu sudah tidak ada urusan lagi denganku, jelas Dante. Jerry tertawa mengejek Dante. Aku bukan orang yang bodoh, Dante. Aku tidak mungkin ketinggalan informasi perpisahan kalian beberapa tahun yang lalu. Aku sangat menunggu hal itu. Tapi aku lebih mendapatkan sesuatu yang menarik saat ini, ujarnya. Dante lelah. Ia rasa tidak ada lagi urusan yang penting lagi dengan Jerry. Kamu urus pria gila yang satu ini. Aku perlu mencar. Cinta Natasha? Tanya Jerry langsung saat Dante sedang bicara dengan Reno. Langsung aja Dante berfokus pada Jerry. Mendengar nama perempuan yang membuatnya hancur sekaligus merindukan beberapa hari ini karena ditinggalkan. Membuat Dante mau tidak mau harus mendengar jawaban secepatnya. Di mana istriku? Tanya Dante keras kepala. Ia menarik kerah baju Jerry bahkan sampai wajah Jerry begitu dekat dengannya. Tidak mau kalah, Jerry melakukan hal yang sama. Mereka berdua kembali saling tatap, menusuk. Tidak ada yang mau mengalah. Seakan hanya inilah cara untuk membuktikan siapa yang sebenarnya paling kuat di antara keduanya. Sudah, kalian terus saja seperti ini saat bertemu. Jerry, Dante, please jangan seperti ini lagi. Tidakkah kalian bosan membenci terus selama bertahun-tahun? Tanya Reno, tidak mengerti dengan dua pria yang sekarang dilerainya itu. Iya benar, Jerry mempunyai hubungan dengan Dante. Mereka ialah sahabat, namun berubah menjadi musuh sebab suatu hal. Saling melemparkan ujaran kebencian, bahkan tak tanggung-tanggung saling mengancam satu sama lain. Sebenarnya, awalnya Jerry adalah teman Reno, sesama dokter. Dulu Reno memperkenalkan Jerry dan hubungan mereka menjadi semakin dekat. Dante tahu segalanya tentang Jerry, bagaimana latar belakang keluarga pria itu sampai ke akar-akarnya. Pun begitu juga dengan Jerry, hanya saja ia tidak begitu tahu bisnis tersembunyi dari Dante. Membenci karena suatu hal yang sepele. Dulu Jerry menyukai Danita, yang ternyata lebih memilih Dante. Meski tahu kalau Dante tidak menyukai Danita, tetap saja Jerry membencinya, melakukan segala cara untuk membuat bisnis Dante hancur agar Danita berpaling dan melihatnya. Hanya saja tetap tidak berhasil. Katakan, di mana istriku? Jangan bilang kamu yang menyembunyikannya. Curiga Dante tak beralasan. Tentu saja hal itu membuat Jerry tertawa puas, sedangkan Reno pasrah dengan sepupunya ini. Terlalu mencintainya membuatnya lemah, membuatnya tak berdaya dan terlalu gampang dimanfaatkan ke depannya. Salah satu kelemahan dari Dante adalah dirinya sendiri, mencintai terlalu dalam. Santai aja bro, ujar Jerry semakin membuat Dante marah. Pasalnya ia tidak bisa santai seperti yang dikatakan oleh Jerry. Terlalu kesal, Dante melepas kerah baju Jerry paksa membuat pria itu sedikit terpental. Jangan pernah remehkan aku Jerry, ungkap Dante dingin. Jerry terus aja santai meski bagaimanapun Dante mengancamnya. Tentu saja ia memiliki kunci untuk mengendalikan Dante dan itu adalah rahasianya. Dante tertawa terbahak-bahak, tidak bisa menahan dirinya sedikit saja kala mendengar penjelasan Jerry. Sesaat kemudian wajahnya kembali menunjukkan kebencian. Inilah akibat dari hati yang sudah mati, terlalu cepat untuk berubah. Sebentar-sebentar tertawa, sebentar-sebentar menjadi dingin. Jadi, kamu datang ke rumahku untuk meminta bantuanku? Tanya Dante memperjelas ucapan Jerry. Tanpa ragu, Jerry mengangguk.
Reno hanya diam, memperhatikan keduanya. Ia hanya memantau keduanya agar tidak baku hantam, demi kesejahteraan bersama. Untuk apa aku membantumu? Tidak cukupkah keluargamu menipu orang tuaku, sampai harus menjeratku dalam hubungan palsu itu? Untung aja aku sudah menceraikan perempuan ular itu. Setelah aku memberikan uang itu, pasti kamu pakai untuk menarik Danita, pria lemah, ungkap Dante, meremehkan Jerry. Itu adalah urusan orang tuaku dengan orang tuamu, tidak ada hubungannya dengan kita berdua. Lagi pula, aku tidak melakukannya untuk Danita, tapi untuk perempuan lain. Dia sakit serius dan membutuhkan banyak biaya untuk pengobatannya, ujar Jerry. Dante terdiam, menatap Jerry cukup intens. Ia melihat Reno dan pria itu mengangguk. Ada hal lain yang mereka bicarakan hanya dari tatapan mereka saja. Siapa perempuan itu? Tanya Dante. Jerry tersenyum miring, kemudian melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Dante beberapa waktu yang lalu. Tertawa terbahak-bahak. Sit, kesal Dante. Dante terus aja memikirkan perempuan yang dimaksud oleh Jerry. Beberapa kali ia menjebak Jerry agar menyebut nama perempuan itu, tapi tidak bisa. Pasalnya, ia curiga kalau yang Jerry maksud adalah istrinya, karena sebelumnya Jerry sempat menyebut nama Cinta. Kini dia sedang di ruang informasi, terletak di belakang rumahnya. Keberadaan tempat itu begitu dirahasiakan oleh Dante. Segala macam informasi yang berkaitan dengannya ada di bangunan kecil itu. Gelap, hanya berisikan 3 orang saja, termasuk dengannya. Berisi begitu banyak komputer dan berbagai data yang ditampilkannya. Di luar sudah dijaga oleh banyak pria berpakaian serba hitam. Tentu saja ini harus dijaga ketat, atau dia akan kebocoran informasi. Nah, ujar salah satu yang bertugas mencari informasi tentang segala hal yang diperlukan Dante. Fokus Dante langsung teralihkan pada pria itu. Dengan cepat ia menghampirinya, berharap kalau itu adalah informasi dari istrinya. Di mana lokasi istriku? Tanya Dante. Ia bahkan mengambil alih komputer tersebut. Apa ini? Tanya Dante kesal. Bahkan sampai melempar mouse keyboard yang sempat dirampasnya itu. Ternyata bukan informasi mengenai cinta Anastasia, melainkan informasi mengenai salah satu kliennya yang kabur setelah mendapatkan keuntungan dari Dante. Kalau kalian sudah menemukan istriku, cepat kabari aku. Aku mau melihat Zavon dulu. Perintah Dante yang langsung disetujui oleh mereka berdua. Cukup jauh, berjalan dari bangunan kecil itu menuju rumah utama. Ia mendapatkan sedikit keanehan. Di depan rumahnya terdapat beberapa mobil yang sama sekali tidak diketahui olehnya. Akan tetapi diperbolehkan masuk oleh penjaga gerbang. Langsung saja, tanpa berlama-lama, Dante masuk untuk memastikannya. Kakinya langsung membatu kala melihat mereka. Papa, Zavon dapat banyak mainan dari Grandma sama Mama Danita, teriak Zavon. Dante berlari menghampiri mereka, langsung memisahkan Zavon dari Danita dan kedua orang tuanya. Ia bahkan melempar mainan itu dan dengan cepat membawa putranya masuk ke dalam kamar. Meski Zavon menangis, Dante mengabaikannya dan tetap membawanya masuk ke dalam kamar. Dante menyuruh mertuanya untuk menemani Zavon yang menangis. Setelah itu ia turun lagi, menyelesaikan urusannya dengan beberapa orang yang sangat tidak ia harapkan. Baru sampai di tengah tangga, Danita berjalan mendekatinya. Dante berusaha tetap dingin pada perempuan itu, karena pada hakikatnya ia sama sekali tidak suka. I miss you so much darling, ujar Danita hendak memeluk Dante. Tapi pria itu menghindarinya. Ia malah tetap berjalan ke depan kedua orang tuanya, yang menatapnya begitu tajam, sama sekali tidak seperti orang tua pada umumnya. Pulanglah, ini bukan rumah kalian. Jangan kotori rumahku karena hati kalian yang kotor, ujar Dante. Terdengar begitu menusuk. Tapi tidak dengan kedua orang tua Dante. Mereka sudah terbiasa dengan obrolan seperti itu. Tidak bisa Dante, kami kesini untuk melihat cucu kami. Kamu tidak bisa melarang kami, oke? Ujar mamanya. Dante tertawa. Ia bahkan sampai menunjuk-nunjuk mereka bertiga. Saking lucunya, baginya, tentu saja hal itu sangatlah membingungkan. Sejak kapan kalian mengakui putraku sebagai cucu kalian, hah? Bentak Dante. Ia berubah begitu cepat, tertawa berlebihan dan kemudian menjadi begitu garang.
Kamu pikir kami tidak mengetahuinya? Kamu dan istri bodohmu itu hanya melakukan perjanjian. Setelah itu melahirkan. Bukannya Zafon akan menjadi milik kami? Kamu melakukannya demi kami, Dante. Jangan lupakan itu, ujarnya. Bukankah terdengar mengerikan? Mereka seakan tidak memperdulikan perasaan anaknya yang juga sedang patah hati. Dante terdiam, dia mengepalkan tangannya kuat, namun tidak berani melepaskan emosinya. Danita mendekatinya memeluk Dante. Pria itu tidak berkutik sedikit pun, hanya saja tatapannya tajam pada kedua orang tuanya. Bak tak berperasaan, Dante melepaskan pelukan Danita paksa. Ia semakin mendekati kedua orang tuanya, yang juga menatapnya dengan cara yang sama. Tatapan tajam seperti ada maksud tersembunyi yang tersimpan di dalamnya. Anakku adalah milikku, bukan menjadi milik kalian. Dan sejak kapan kalian peduli dengan urusanku, Mam, Dad? Sama sekali kalian tidak pernah melakukan itu. Ini adalah pertama kalinya, dan terdengar begitu busuk, ungkap Dante mengejek kedua orang tuanya. Kalian hanya peduli pada perusahaan kalian saja. Saat bisnis kalian down, kalian akan mulai mencariku. Saat semuanya sudah berjalan sesuai yang kalian inginkan, datang lagi padaku. Kali ini apa lagi? Coba katakan padaku. Lalu setelah itu pergi dari sini. Karena setelah itu kalian bukan lagi menjadi orang tuaku selamanya. Putus Dante. Menikahlah dengan Danita. Ia adalah wanita yang pantas untukmu, ujar Mama Dante. Dante mendengus tidak suka. Mimpi aja, ungkap Dante. Aku sudah menemukan cintaku, dan kalian berani menyuruhku untuk berpura-pura lagi. Maaf, tubuhku bukan lagi mainan kalian. Lagi pula, istriku yang sekarang tidak akan pernah bisa digantikan oleh perempuan yang selalu kalian tawarkan itu. Aku penasaran, apakah sebegitu tidak menariknya perempuan ini sampai kalian menyuruhku untuk menikahinya lagi? Ejek Dante telak, meninggalkan mereka dengan emosi yang siap meledak-ledak. Dasar anak durhaka, teriak Mama Dante. Setidaknya aku bisa bahagia dengan caraku sendiri, bukan dengan paksaan kalian, gumam Dante saat menaiki tangga. Cepat berikan aku kontak Jerry, Reno. Aku membutuhkannya saat ini juga. Pinta Dante tiba-tiba menghubungi Reno saat tengah malam. Ia tidak bisa tidur, memikirkan perempuan yang dimaksud oleh Jerry. Malam ini Zafon tidak tidur dengannya, melainkan dengan Danita. Beberapa kali Dante melarang Zafon untuk tidak terlalu nurut dengan perempuan licik itu. Tapi tetap saja, anak sekecil Zafon akan terhipnotis olehnya. Iya, Danita dan kedua orang tuanya Dante tinggal di rumahnya. Meski ia begitu benci, ia masih mempunyai sifat kemanusiaan, memperbolehkan mereka untuk tetap tinggal. Meski bagaimanapun, dia bisa besar seperti ini karena orang tuanya. Tidak lama, masuk pesan dari Reno terkait kontak Jerry. Tak perlu berlama-lama lagi, Dante langsung menghubungi kontak itu. Ia seperti tidak mengerti waktu sama sekali, menghubungi orang ketika sudah tengah malam. Siapa ini? Terdengar suara yang begitu malas seperti orang yang terpaksa menerima panggilan di tengah indahnya mimpi yang diarunginya. Ini aku, Dante, jawab Dante dingin. Iya, kenapa? Aku tanya sekali lagi. Anakku ada di sana kan? Tanya Dante. Siapa anakku? Tanya Jerry penasaran. Dia bukan anakmu. Maksudmu apakah cinta ada di sana? Jelas Dante. Oh, ngomong dong dari tadi. Kan aku jadi gak nanya terus, ujar Jerry bukannya menjawab Dante. Jawab pertanyaanku Jerry, jangan bertele-tele. Kamu kesini aja, jangan banyak tanya. Tinggal datang aja, repot. Ungkap Jerry dan langsung matikan telepon secara sepihak. Dante terdiam. Aku akan menjemputmu, tunggu aku sayang, gumam Dante sambil memainkan cincin pernikahannya dengan cinta.